Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mikael Mahfud Jafar, 2 dengan NPM 230310220009, Prodi Perikanan Laut Tropis, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pajajaran. Pada kesempatan kali ini, saya hendak mempresentasikan artikel jurnal ilmiah yang saya pelajari yang berjudul Keselamatan Kerja di Area Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Perlu diketahui, presentasi saya ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah metode riset penelitian ilmiah yang diampu oleh dosen Pringgo Dwi Nuryadi Kusuma dan dosen Iza Mahdiana Putra. Nah, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, artikel jurnal ilmiah yang saya pelajari dan presentasikan ini berjudul Keselamatan Kerja di Area Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Detail lengkap artikel jurnal ilmiah ini memiliki judul Keselamatan Kerja di Area Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Memiliki jumlah halaman 14 halaman. Terus penerbitnya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pajajaran melalui web unpad.ac.id. Terus penulisnya Ayu Astriani, Fis Purwangka, dan Muhammad Imron. Untuk tahun terbitnya, jurnal ini diterbitkan pada tahun 2018. Adapun pada bagian abstrak, memuat pembahasan, kata kunci, alasan, tujuan, hasil, serta kesimpulan secara singkat mengenai artikel Jurnal Ilmiah Keselamatan Kerja di Area Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu. Nah, seperti yang tercantum, dalam abstrak, saya merangkum beberapa bahasan pokok yang dibahas pada artikel jurnal ilmiah ini. Itu kriteria pemenuhan standar fasilitas pelabuhan, terus ada kriteria pemenuhan standar kinerja pelabuhan, pembagian wilayah kerja di PPN Pelabuhan Ratu, pembagian wilayah pengoperasian PPN Pelabuhan Ratu, dan struktur organisasi yang ada di PPN Pelabuhan Ratu. Saya mengangkat dan mengambil tema ini karena menurut saya pembahasan mengenai keselamatan kerja atau K3 ini kurang begitu diperhatikan halayak, bahkan masyarakat pelaksananya sendiri. Padahal K3 ini sangat penting dan tidak mungkin dapat dipisahkan dari pelaksanaannya. Nah, saya mempresentasikan artikel jurnal ilmiah ini juga untuk menjelaskan dan menjabarkan isi dari artikel jurnal ilmiah ini kepada halayak supaya lebih mudah untuk dipahami halayak dan menumbuhkan sikap kepedulian tentang keselamatan kerja di area pelabuhan perikanan, khususnya PPN Pelabuhan Ratu, serta menjadi acuan yang relevan untuk kedepannya. Abstrak ini juga memuat beberapa problematika mengenai K3 di area PPN Pelabuhan Ratu. Nantinya akan saya jelaskan beberapa problematika atau permasalahan mengenai K3 yang ada di PPN Pelabuhan Ratu. Pada abstrak ini juga tercantum 3 kata kunci, yaitu keselamatan kerja, nelayan, dan Pelabuhan Ratu. Pada pendahuluan ini dikenalkan mengenai lokasi dan koordinat pembahasan serta tujuan artikel jurnal ilmiah. Pembahasan yang tercantum pada pendahuluan membahas mengenai gambaran umum keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, dibahas dan fungsi manajemen sumber daya yang digunakan dan aspek lain yang relevan, serta contoh-contoh problematika yang terkandung seperti kasus kecelakaan yang terjadi PPN Pelabuhan Ratu tahun 2015, di mana terbakarnya kapal yang berada di area
penempatan kapal mati. Kecelakaan tersebut disebabkan oleh lemahnya pengawasan pihak yang terlibat karena tidak ada pemeriksaan yang berada di penempatan kapal mati sehingga menyebabkan kebakaran. Penelitian ini bertujuan juga untuk mengidentifikasi area kerja dan fasilitas pelabuhan yang menunjang keselamatan kerja dan mengidentifikasi pengelolaan keselamatan kerja di area PPN Pelabuhan Ratu. Pada pendahuluan ini memuat hasil yang mana diharapkan artikel jurnal ilmiah ini bisa memberikan data dan informasi mengenai keselamatan kerja kepada khalayak sesuai dengan keadaan di lapangan, serta dapat menjadi acuan sebagai peningkatan standar keselamatan kerja di PPN Pelabuhan Ratu. Pada bab metode penelitian, seperti yang tercantum pada artikel jurnal, proses pengolahan data dilakukan di Laboratorium Keselamatan Kerja dan Observasi Bawah Air Departemen PSP FPIK Institut Pertanian Bogor. Bahan penelitiannya adalah kuesioner dan wawancara. Kemudian alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis dan peralatan penunjang berupa kamera yang digunakan untuk memotret gambar dan merekam video demi keperluan dokumentasi. Metode penelitiannya juga menggunakan studi kasus lapangan, yaitu mempelajari secara intensif latar belakang keadaan terkini pelabuhan berkaitan dengan fasilitas yang telah disediakan pelabuhan untuk menunjang keselamatan kerja di laut. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Nah, data primer ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi terkait. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung ke area kerja yang tercakup dalam penelitian ini, serta dilakukan wawancara kepada petugas pelabuhan dengan menggunakan kuesioner. Untuk data sekundernya diperoleh dengan cara penelusuran dokumen mengenai keselamatan kerja di laut pada instansi, studi literatur, atau referensi lainnya. Analisis yang digunakan menggunakan analisis numerik, yaitu data yang diperoleh dibagi dalam beberapa kriteria dan diberi skor yang selanjutnya disajikan dalam bentuk presentase. Nah, ini tabel kriteria pemenuhan standar fasilitas pelabuhan dan tabel kriteria pemenuhan standar kinerja pelabuhan. Pada permasalahan, untuk bagian bahasan yang pertama ada pembagian wilayah kerja di PPN Pelabuhan Ratu. Untuk permasalahan pertama seperti yang tertera, mendapatkan nilai yang cukup dari kriteria nilai yang sudah ditentukan untuk pemenuhan kondisi fasilitas wilayah kerja meskipun pada wilayah kerja tertentu masih bisa lebih ditingkatkan lagi. Pada kondisi lapang, wilayah kerja daratan, manajemen barang, dan pengelolaan kebersihan seperti lantai kotor, terus masih kurang dapat perhatian yang mana dapat menyebabkan penurunan kualitas hasil tangkapan. Pada kondisi lapang, wilayah kerja perairan, sarana pendukung seperti jembatan penghubung kendaraan itu masih kurang, kesadaran menjaga masih kurang gitu. Nah, untuk bahasan yang kedua ada pembagian wilayah pengoperasian di PPN Pelabuhan Ratu. Permasalahan utama yang kedua meliputi wilayah operasional memiliki kondisi lapang yang cukup baik dan memperoleh presentasi sebesar 62%, yang mana walaupun angka tersebut bernilai sedang, perlu adanya pengembangan lebih lanjut dan pengembangan alur pelayaran kapal perikanan dan keperluan darurat, kegiatan pemanduan, pembangunan kapal perikanan, uji coba kapal, dan penempatan kapal mati. Untuk bahasan yang terakhir, ada struktur organisasi PPN Pelabuhan Ratu.
Permasalahan yang ada pada bahasan ini adalah kondisi lapang teknisi kelaikan kapal penangkapan ikan ini masih bernilai 33%. Petugas bengkel, petugas pelayaran, jasa dan fasilitas, petugas pengawasan dan pengendalian pelabuhan perikanan, petugas pelayanan kebutuhan operasional kapal perlu dikembangkan lagi. Selebihnya tidak ada masalah berarti pada struktur organisasi PPN Pelabuhan Ratu. Nah, untuk hasil dan pembahasan itu secara garis besar dan ringkasnya itu area kerja di PPN Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat terdapat dua wilayah bagian yaitu wilayah kerja dan wilayah pengoperasian. Wilayah kerja daratan dan wilayah kerja perairan yang memiliki masalah dan coba dibahas pada bagian peran manajemen keselamatan dan kesehatan kerja PPN Pelabuhan Ratu. Permasalahan keselamatan kerja di area pelabuhan PPN Pelabuhan Ratu meliputi dua wilayah kerja. Terus ada fasilitas wilayah kerja yang berada di PPN Pelabuhan Ratu mendapatkan persentase nilai rata-rata sebesar 62,5%. Kondisi wilayah kerja dan wilayah pengoperasian bernilai cukup baik dengan persentase nilai sebesar 68%. Struktur organisasi PPN Pelabuhan Ratu memiliki nilai persentase rata-rata sebesar 70,1%. Kondisi pelaksanaan tugas di lapangan pada struktur organisasi PPN Pelabuhan Ratu bernilai sedang. Tujuan dan sasaran sistem manajemen K3 adalah menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Terus yang terakhir ada perusahaan harus memiliki sistem untuk mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja sistem manajemen K3. Nah, untuk kesimpulan dan saran itu kesimpulannya fasilitas yang ada di Pelabuhan Ratu untuk menunjang keselamatan kerja sudah memenuhi sebesar 62,5%. Kondisi wilayah kerja dan wilayah pengoperasian bernilai cukup baik dengan persentase nilai sebesar 68%, dan struktur organisasi PPN Pelabuhan Ratu memiliki nilai persentase sebesar 70,1% dengan kategori sedang. Untuk sarannya, adanya sosialisasi yang diberikan pihak pelabuhan dan pihak polair telah memenuhi standar yang berlaku. Namun, perlu adanya sosialisasi tambahan ke nelayan supaya nelayan mengetahui dampak dari keadaan cuaca yang ada, serta perlu adanya bantuan modal usaha untuk para nelayan supaya nelayan tidak memiliki hutang pada tengkulak dan menjadi permasalahan turun-temurun. Hal ini juga masuk dalam kriteria K3. Nah, selesai sudah untuk presentasi artikel jurnal ilmiah yang saya bawa dengan judul Keselamatan Kerja di Area Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Semoga dapat diterima dengan baik dan kita memperoleh gambaran serta manfaatnya. Semoga juga kita memperoleh manfaat ketiga dalam penyelesaian problematika yang ada di PPN Pelabuhan Ratu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi artikel jurnal ilmiah ini. Mohon maaf bila saya ada salah dalam berucap. Kalau tidak ada salah, berarti beliau sedang main di Liverpool. Akhir kata, saya Michael Mahfud Jafar II mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.